Kemudian saudara laki-laki sekandung jika tidak ada anak laki-laki, bapak dan cucu laki-laki. Jadi saudara laki-laki ini itu akan mendapatkan seluruh harta sisa. Ini saudara laki-laki sekandung akan mendapatkan seluruh harta sisa. Plus, oh ya nggak ada plusnya. Pokoknya sisanya. Kalau istri dapat 1/4, berarti saudara kandung mendapatkan sisa. Istri, saudara kandung, saudara laki-laki sekandung itu mendapatkan seluruh sisa harta yang ditinggalkan. Kalau sering saya contohkan, paling gampang, ya 1 miliar ini dapat 250 juta, saudara kandung mendapatkan 750 juta, sama dengan 1 M. Itu ya. Ini yang bisa menghabiskan harta. Kemudian kakek ya. Kakek ini akan dapat kalau tidak ada ayah, kan begini. Ini almarhum, dia punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Dia punya kakek dari pihak ayah ini. Maka kalau ini punya istri, istrinya mendapatkan 1/4, kakeknya mendapatkan sisa. Jadi kedudukannya itu bisa ini, dan itu bisa menghalangi saudara kandung. Kita ada saudara kandung, kemudian ada kakek. Makasih. Ada saudara kandung, ada kakek. Maka siapa yang didahulukan? Kakeknya, bukan saudaranya. Jadi kalau ada, kita punya saudara kandung ini saudara laki-laki kandung. Ternyata di sini ada kakek. Maka yang berhak mendapatkan 750 juta itu kakek. Yang ini terhalang. Saudara ini terhalang atau bahasanya mahjub. Ini terhalang. Yang dapatkan 1 M. Kayak Ustadz, kakek dapat 1 M, ya 750, ya terserah kakeknya. Tuh rapi mana? Kan saporo ya, kita kan nggak tahu. Kan loh, oleh itu saya kata salah juta, ini tangan saya ketahui biasa, ini tangan saya juta, menyala, gitu ya. Jadi kakeknya dapat, saudara laki-laki sekandung dapat, cucu laki-laki. Seperti yang sudah saya jelaskan, cucu laki-laki itu syaratnya adalah dia dapat kalau tidak ada anak laki-laki yang lain. Kemudian saudara laki-laki sebapak ini juga dapat mahjub jika ada anak laki-laki, ada bapak, ada cucu, dan ada saudara kandung. Berarti ini saudara laki-laki sekandung. Kemudian ini ada saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak. Maka mendahulukan, siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah saudara laki-laki sekandung. Kalau nggak ada ini nggak ada, ini yang mendapatkan sisa 750 juta sama dengan 1 M. Nah, itu saudara laki-laki sebapak mendahulukan saudara laki-laki sebapak. Dari sini kita bisa memahami bahwa asal babi nafsi itu semuanya laki-laki. Apakah ada yang perempuan? Nanti ada. Ada perempuan dengan syarat saudara perempuan itu akan dapat asobat jika
mayit itu meninggalkan anak perempuan, ini baru aswabun nafsi. Yang kedua adalah yang berikutnya ini masih ada keponakan kok. Ada keponakan laki-laki sekandung, tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara sekandung, saudara sebapak. Jadi keponakan itu begini, ini almarhum, ini saudara laki-laki sekandung, kemudian ini keponakan, anak saudara laki-laki sekandung. Syaratnya adalah dia laki-laki. Kalau keponakan dari keponakan perempuan, saudara laki-laki sekandung punya anak perempuan, kan keponakan, dia nggak dapat. Tapi kalau keponakan itu laki-laki, dia dapat keponakan. Jadi harta itu Pak bisa ditarik kemana-mana. Nah, sedangkan kalau belajar memahami ini ya, itu berarti bisa memprediksi harta kita ini kalau kita nggak ada, siapa yang mewarisi. Sekarang sama dengar itu kira-kira siapa ya? Ini aku gak anak, itu siapa yang mewarisi harta saya? Oh, anak saya laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, siapa yang akan mewarisi harta saya? Gitu. Harus diurut begini Pak. Mesti kita akan tahu perjalanan harta itu. Begitu pula kalau istri saya mati, siapa yang akan mewarisi dari istri saya? Siapa ya? Jadi tahu nanti perjalanannya tahu. Saya juga merancang itu kalau saya wafat. Kalau saya nggak wafat, kalau istri saya wafat seperti ini. Begini. Perjalanan itu ada. Sudah harus ada di dalam benak kita ini. Jenengan yang punya rumah di Pondok Mutiara, yang punya ini harus berpikir ini ya, ke depan itu kira-kira mau apa, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan terhadap harta itu, gitu loh. Tidak berpikir bapak nopo jare Gusti Allah, iya bapak jare Gusti Allah, gitu. Tapi menata masa depan itu sudah penting. Keponakan laki-laki sekandung atau keponakan laki-laki sebapak, paman yang sekandung dari bapak, tidak ada anak laki-laki, nah ini syaratnya. Paman itu akan dapat paklik. Ini ayah, ini namanya paman. Paman. Kalau ini tidak ada, wafat, saudara juga wafat, keponakan juga nggak ada, laki-laki, anak juga nggak ada, adanya istri tok, maka istri mendapatkan seperempat, mamanya mendapatkan sisa. Ini loh. Aku ya Ustaz, ya akeh, ya akeh. Supaya ini aman, dirapikno ae paman karo iki. Ayo, kalau dirapikno kan aman gitu loh. Ya seperempat paling sisa kene hari bojone sing kene. Goreng ae. Lanang kaosnya kudu akeh-akeh ngono. Ya, biasanya kok begitu. Ada pertanyaan Bu? Enggak ada. Ya, kadang-kadang memang begitu gitu. Atau kalau saudara kandung ya dirapikno, ya saudara kandung. Ibu saya ketika ayah saya itu meninggal, itu kan masih ada saudaranya bapak. Itu keluarga yang lain. Ya, bang ibu iki dirapikno karo dulur iki. Saya ya terserah gitu. Ada anak. Jadi karena ibu saya itu menikah masih muda. Menikahnya kalau salah umur 14 atau 15 itu dulu. Ya. Ya karena ini memang orang-orang Jawa dulu itu kan lulus MI itu sudah dirapikno. Pada saat meninggal itu masih umur 48 nggak salah itu. Bapak meninggal itu masih umur 48. Saya sudah besar gitu.
umur 20 berapa itu, belum nikah tapi 22 atau 23. Saya dimintai tak pertanyaan, ya apa iki ibu sama dirapiin ta karo dulure bapak sampean. Nah, saya terserah. Nah, ibu ya terserah, ibu bukan anak saya gitu. Itu hanya ibu, kalau mau ya monggo, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Saya begitu. Karena ada anak itu menghalangi orang tuanya untuk nikah. Saya enggak lah. Saya kumpulkan saudara saya. Saya ini nomor 2. Saya tak kumpulkan saudara saya. Umpama emak iki rapi, tidak boleh ada yang menghalangi. Tidak boleh ada yang menghalangi. Siapapun anak-anak kita nggak boleh menghalangi. Haram. Biarkan jalan hidupnya ditentukan emak itu. Apa waris berkaitan dengan warisan, Ustaz? Gak ada warisan. Dia tinggal warisan akeh ngono. Cuman saya selalu waktu saya itu memberikan ibu begini sama emak saya. Nek sampean kepengen nikah yang lebih baik daripada bapak. Gitu. Nah, saya bilang begitu, harus menikah lebih baik dari. Kalau sampean itu menikah kalau yang sing sami kali bapak, sedangkan pun semperat proses perjalanan hidup kali bapak niki ana apa? Hanya melarat ketemu melarat mana? Lah apa ngene wong lanang melarat iku lah apa ngono. Ngono kuwi lho ngoten niku. Lah nek napa jenengan saged luwih apik ibadahe luwih ngoten mboten napa-napa. Kalau si manut mawon wong anak kalau ngoten. Dia nanti pabrik akeh gede kan produk-produk anti gandu ini. Karena jangan sampai nanti ketika dia masa tua menjadi persoalan. Yang ke-10 adalah paman sebapak dengan bapak. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara bapak, tidak ada keponakan laki-laki sekandung, tidak ada keponakan laki-laki sebapak, tidak ada paman sekandung. Jadi paman sebapak lah pokoknya. Paman yang sebapak dengan bapaknya. Apa ya? Paman sebapak dengan bapaknya. Ini akan dapat dengan syarat tadi ini. Ini syaratnya, uangnya ini. Ya. Tapi ini kan jarang ya. Ini biasanya berlaku pada orang-orang dahulu yang memang bapak itu punya istri lebih dari satu. Dulu kan biasanya begitu. Dulu nggak ada hiburan, kecuali istri itu hiburannya. Makanya kalau dia bosan sama istrinya, boleh mana ya? Bukan menceraikan. Orang dulu kan begitu, tidak menceraikan istri yang lama, tapi dia mencari laki. Saya tanya sama guru saya, kenapa kiai dulu istrinya banyak? Kalau hiburan, kiai itu nggak ada hiburan kecuali istrinya itu. Gitu. Oh, nah, Ustadz sekarang kan ya bisa neng mall, bisa nanti. Ustadz sekarang gitu. Jadi ini, kan sejumlah kasusnya. Dulu kalau saya tanya sama guru saya itu kiai saya itu punya istri 3. Ya tak tanya, ini jadinya kok gak ada istri 3 ini kan. Jadi ya kiai itu gak ada hiburannya itu ya istrinya itu. Artinya untuk bersenang, untuk bercakap-cakap, untuk itu jangan berpikir yang begitu terus ya. Maksudnya itu bersendagura dan segala macam bermain itu. Seorang kiai dulu itu nggak ada pak, main jagongan yang wakaf itu nggak ada. Dan aneh gitu loh, misalnya ada kiai jagongan wakaf nggak ada. Paling kalau melaku ya jalan ke pasar, betul sekelas. Menurut ae, lah Ustadz sekarang kan enggak. Bukan warung, ke kafe pak. Jadi hiburannya kan beda ya, beda zaman. Terus waktu itu kenapa kok Mbak Serabi gimana? Enggak bab nikah ya. Anak laki-laki paman yang sekandung, anaknya paman. Jadi anaknya paman ini dapat. Gak anak iki. Ini kan gak anak bojo tok. Atau misalnya begini, dia punya anak perempuan, 1 anak perempuan, ya kan? Kemudian istrinya dapat berapa? Istrinya dapat 1/8.
ini dapat setengah, sisanya diberikan kepada anaknya paman, anak paman, dalam kurung laki-laki, sisanya diberikan ke sini. Misalnya gini, anaknya paman itu ketemu apa ini? Ini kan misanan ya, sama Al-Qur'an kan misanan. Kedudukannya kan sama begini. Jadi kalau ada suami meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan satu anak perempuan, kemudian meninggalkan anak paman, satu laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8, mendapatkan setengah, mendapatkan sisa. Berapa ini anunya? Asal masalahnya adalah 8. 8 ini 1, ini 4, sisanya berapa Pak? 3. Sama dengan, kalau ini 8 miliar, berarti istri dapat 1 M, mendapat 4 M, ini mendapatkan 3 M. Nah itu caranya begitu, gampang sebenarnya, gampang, nek gelem. Soalnya kan mau ndak ini istri sama anak perempuan itu memberikan kepada anak pamannya, itu masalahnya Pak. Bagi itu sebenarnya nggak susah. Ada mengatakan susah Ustaz, nggak susah, yang susah itu baginya. Uang angka yang mau dibagi itu loh, muter itu saja, ya kan. Orang itu mau dibagi itu kan kalau nggak dapat setengah, berapa itu? Setengah, kemudian 1/4 atau 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, atau mendapatkan sisa. Udah, hanya ini baik angka yang mau dibagi. Mau diputer ya hanya ini angkanya. Pembagian cuma ini. Gitu. Gampang sebenarnya. Yang susah itu membaginya. Kalau tidak ada. Oke. Sekarang asbabil ghair. Asbabil ghair itu anak perempuan bisa menjadi asobah disebabkan anak laki-laki. Anak perempuan ini kan kalau dia sendirian, dia tidak bisa menghabiskan harta orang tuanya. Tapi kalau ada anak laki-laki, nah, anak laki-laki begini, maka seluruh harta orang tuanya itu selain diberikan kepada istrinya 1/8, sisanya diberikan ke sini. Ini sisa, namanya asobah bil ghair. Sisa. Kalau ada ayah, anggaplah ayah nggak ada. Misalnya sudah sepuh ya, sudah nggak ada lah. Ada saudara nggak dapat, ada paman nggak dapat, ada keponakan nggak dapat, ada anak ponakan paman nggak dapat, semuanya nggak dapat. Kalau ada anak laki-laki ini yang harus kita pahami nih Pak. Kalau ada anak laki-laki berarti dia tidak keluar, dan anak perempuan sama anak laki-laki itu namanya asobah bil ghair. Sebenarnya sama saja ya, asobah gitu aja, cuman di dalam ilmu faraid dibagi. Bin nafsi itu dengan sendirinya dia akan menjadi asobah, tapi kalau bil ghair itu ada sebab yang lain, dia akan menjadi asobah kalau ada anak laki-laki. Oke, ada pertanyaan misalnya? Ini monggo Pak. Waalaikumsalam. Ada seorang almarhum laki-laki. Udah saya catat ya. Ini almarhumnya laki-laki, terus? Nggak ada ayah, nggak ada kakek. Nggak ada ayah, nggak ada kakek. Anak perempuannya 2. 2. Punya anak laki-laki 2. Laki-laki 2? Punya anak perempuan tadi punya anak laki-laki 2. Oh iya ya. Oh gini ya. Ya. Terus? Perempuan yang satu punya anak laki-laki 2, yang satu lagi. Oh, satu lagi. Pertanyaan. Cara kandung berapa?
almarhum laki-laki. Saudara Kandung laki-laki 4 orang. 4 orang. Terus Sama perempuannya 2 orang. Ampun. Pertanyaannya, ini ini kan sudah wafat ya, saudaranya ya? Masih ada. Oh, masih ada. Ketika almarhum ini, kalau ini wafat, itu duluan mana ini sama yang ini semuanya hidup? Hidup. Laki-lakinya almarhum laki itu masih hidup. Oh, gitu. Kalau ini wafat, 2 orang ini, anak ini mendapatkan bagian 2/3. Sama istri Ustaz. Oh, istri. Ya, masih hidup. Istrinya berapa? 1. Pertanyaan teman tuh. Istri dapat 1/8, anak mendapatkan 2/3 dibagi rata. Nah, sisanya diberikan kepada ini. Nah, gini Pak. Ya, sisanya diberikan kepada. Kalau ini sudah ada. Dia tidak berhak menghai seluruh harta karena dianya perempuan. Yang berhak mendapatkan sisa itu adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dari almarhum ini. Ngoten nggih. Gampang kok senang. Iya, walaupun ini punya anak laki-laki, dia nggak berhak mendapatkan itu karena toh dia dari cucu laki-laki, dari cucu perempuan. Andaikan ini wafat, misalnya ini ya, kita nggak wallahu alam. Dan ini belum wafat, ini juga nggak dapat, karena dia terhalang oleh kondisi dari cucu perempuan, dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan, baik laki-laki atau perempuan, dia nggak dapat. Maka kalau seperti ini dapat 1/4, baru sisanya diberikan kepada gitu. Ngerti nggih? Paham ya? Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Terus yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, sebab ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan itu akan dapat harta kalau ada cucu laki-laki. Nah, ini contohnya ya, ini gampang aja. Ini cucunya anaknya laki-laki. Kemudian dia punya anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki. Tidak sama, tidak apa. Kadang-kadang Kering. Okay. Kalau ini wafat, ahli warisnya itu adalah ini. Kalau ada saudara Ustadz, saudaranya nggak dapat. Saudara kandung, paman, ponaan, anaknya paman, semua nggak dapat. Kalau ini ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan. Persoalan apakah laki-laki dan perempuan ini dia cucu sama, dia dapat sisa. Ya, cuma sama 2/1. Nah, di sini dia tidak mendapatkan 1/4, dia mendapatkan 1/8. Istrinya itu dapat 1/8 karena ada cucu laki-laki dan perempuan, maka sisanya itu diberikan ke sini. Kira-kira ono Pak mbah sing kekno anak ning iki dulur apa saudara kepada cucunya semuanya harta sisa? Enggak ada. Enak putuku Bu. Ate ya macam-macam lah nanti ceritanya ya. Ini ada anak laki-laki, ini ada anak perempuan. Foto-foto di putune sing oleh warisan itu hanyalah anak
cucu dari anak laki-laki, yang cucu dari anak perempuan nggak dapat. Akhirnya soal kamu. Oke ya. Jadi ini luar biasa. Kalau dia berani memberikan ini ke sini, top markotop. Biasanya enggak. Biasanya loh enggak dikasih. Jadi orang itu kalau warisan di Indonesia itu yang melekat ya, melekat itu hanya istri atau suami dan anak. Lari ke cucu, lari ke saudara itu sudah ada, tapi jarang. Orang bagi itu jarang. Karena itu besok mungkin di akhirat begini ya, kayak ada mlebu swarga atau mlebu swarga, ternyata gak jadi mlebu swarga. Lah mergane kita ini makan harta haram gitu. Karena kita membaginya tidak benar. Kalau tidak benar kan nggak bisa. Oh nggak benar. Kita seolah-olah sudah benar gitu, udah bisa, ternyata nggak bisa, nggak boleh. Dan kita tidak tahu kalau itu tidak boleh atau haram. Karena ada banyak yang melekat kepada kita yang jarang kita laksanakan. Yang pertama itu zakat, Pak. Siapa orang sekarang yang zakat harta yang dia miliki secara totalitas? Nggak ada. Saya ingin tahu siapa, walaupun dia saudagar, dia orang kaya. Jarang ada orang yang mau menzakatkan auditnya itu, kemudian ketemu audit, kemudian dia zakatkan, oh ternyata harta sekian, zakatkan sekian. Jarang ada orang yang mau. Siapa yang mau coba? Kalau dia punya aset 10M, siapa yang mau zakat? 10M itu berarti 2,5% dari 10M berapa itu, Pak? Berapa? 250 juta. Siapa sih belum membayar zakat 250 juta? Hah? Enak wong ku. Awak dhewe kerja soro-soro kan kei 250 juta gitu. Nah, coba siapa yang mau? 250 juta, cukup iki. Nek 50.000 orang 50.000 gampang. Susah lagi. Yang kedua adalah ini, warisan. Warisan itu masya Allah. Kalau zakat itu ada orang membayar zakat, walaupun tidak sempurna, dia bayar. Kak sampai 250 juta mungkin dia bayar 50 juta lah, selalu juta gitu zakatnya. Tapi nggak sempurna. Dan itu bisa diakhirkan baru kita bengong. Ya Allah, kok saya ya Allah gitu, harta kita nggak nyampe. Kita nggak bisa masuk surga karena masih banyak amalan yang kita tidak laksanakan. Kemudian yang kedua, wis gak zakat, gak bagi warisan secara Islam, terus mau surga tekan. Wis gak sana. Nah, umumnya dibagi rata gitu. Tapi tidak boleh. Nah? Iya, pahamnya kawan itu ya melekat kepada kita. Walaupun kita ini ibadah jungkir balik, Pak, rasanya sudah. Petani-petani sekarang, siapa yang oh ya monggo. Kalau orang yang punya saya tanya banyak, tapi dia sebelumnya sudah mewakilkan kata yang sebagai besar ke anak-anak. Nah itu sebelumnya gimana? Enggak apa-apa, namanya hibah itu enggak apa-apa. Nah, jadi begitu kan kita tahu. Kita mikirnya sekarang begini, oh anak ini wedok, maka harta yang besar saya berikan kepada anak perempuan. Harta besar itu pokoknya yang gede-gede lah, omah, tanah diberikan kepada anak perempuan. Apakah boleh? Secara hukum fikih dia boleh. Tapi kan mesti akan ada harta sisa kan? Maksudnya semua diberikan? Enggak mungkin, Pak. Seapi-api wong tua itu enggak mungkin diberikan semua. Saya mengenal orang bagus itu, orang bagus. Jadi dia datang saya, Ustaz, tolong saya buatkan surat hibah pada anak saya. Saya buatkan surat hibah. Saya datang. Kemudian saya tanya ya, apakah seluruh harta jenengan diberikan kepada anak perempuan? Ya menjawab begini, enggak usah. Ya pasti enggak lah, masih tidak.
masih tidak diberikan semuanya kepada anak perempuan. Mesti akan ada sisanya. Lah sisanya itu yang diwariskan nanti. Walaupun anak sudah mendapatkan hibah, dia tetap mendapatkan warisan 2/3 dibagi rata. Masih banyak dapatnya, masih banyak. Dan kita kan begini mikirnya Pak, jangan berpikir itu hak kita semua. Awak diki oleh rezeki tiba-tiba, gak kerja, gak apa, temen-temen ini tangi turu oleh duit akeh. Lah masa ngono ate emosi kalau harta itu bukan milik kita, kita ambil. Ya diberikan kepada orang yang berhak, kan mestinya enggak anu kan ya. Tapi boleh Pak itu. Yang mau diberikan semua juga enggak apa-apa. Wis tak enak kabeh. Tapi mesti akan ada lah sisa. Entah mobilnya, entah sepeda motornya, entah tabungannya itu mesti ada. Biasanya ada. Oke, ada lagi? Monggo. Kemudian anak-anaknya sepakat menikah itu masyarakat. Kemudian sepakat itu selama itu masih belum hingga masa itu silakan dikelola oleh itu boleh. Oh boleh. Itu kesepakatan ahli waris. Boleh. Jadi saya kalau istri tidak menginginkan adanya warisan suami itu kan boleh. Nah, tapi kalau sudah sepakatan dari anak itu boleh. Harus ada kesempatan dari anak. Kalau anaknya kecil, Ustaz, gimana? Tetap dibagikan. Saran saya kepada istri yang ditinggal suaminya wafat, walaupun anaknya itu kecil, tetap dibagikan. Harus dibagikan. Nanti istri ambil sisanya. Kan istri itu masih dapat 2 kan? Yang pertama dia dapat gonogini, yang kedua dia dapat 1/8. Lah mengelola yang gonogini sama 1/8 itu insya Allah sudah banyak gitu loh. Sudah banyak. Jangan mengambil haknya anaknya, walaupun itu anak. Sehingga kadang di Indonesia itu kita lihat beberapa kasus ya, seorang anak menggugat ibunya. Kan ada itu kan di yang kapan hari yang pembebasan tol itu. Kenapa? Ternyata ibunya tidak mewariskan kepada anak perempuannya, dan ibunya menjualnya waktu ada terabasan tol di daerah Jawa Tengah, Klaten itu. Dapat berapa M gitu Pak? Anaknya lah baru protes gitu. Protes. Kemudian di media kan munculnya kan negatif pada anaknya. Anak dolim apa gimana gitu. Dia apa ini menggugat orang tuanya. Sing dolim ya wong tuane. Sajane itu. Kalau menurut saya loh ya. Sing dolim wong tuane. Harusnya dibagi selesai. Iki ya peninggalannya bapakmu iki. Nah kemudian kalau tanah terabasan itu kok kebetulan pas haknya orang tua yang kena terabasan, dia aman. Nah kalau begitu kan nggak aman. Iki sing sapa apa bagiannya dhewe apa bagiannya anaknya kan gak ero. Kalau itu memang tidak mau dibagi, jangan perempuan istri itu jangan mengadakan transaksi dengan rumah atau tanah itu. Saran saya begitu. Cuma kadang orang tua itu kan ya gampang-gampang kan. Saudara perempuan kandung sebab ada saudara laki-laki sekandung, ini sebab. Jadi saudara perempuan itu kan dia nggak bisa mendapatkan sisa kalau tidak ada saudara laki-laki sekandung. Tapi ini saudara perempuan ada 2 nanti sebabnya. Dapat itu karena ada saudara laki-laki sekandung. Yang kedua adalah sebabnya ada anak perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak sebab saudara laki-laki sebapak. Ini asbab bil ghair. Nah, terakhir adalah asbab ma'al ghair, menjadi sebab bersama orang lain. Saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan ini. Dan ini kasus ya, satu ini di mana anak perempuan, saudara perempuan ini, rata-rata perempuan itu kan asobah itu kan rata-rata laki-laki. Tapi ini Pak, asobah ini itu anak saudara perempuan. Tapi syaratnya adalah di sini anak perempuan.
anaknya perempuan, ini perempuan, maka asubannya itu diberikan kepada anaknya, kepada anak dan saudaranya. Saudara perempuan sekandung bersama cucu perempuan. Kemudian saudara perempuan sebapak bersama anak perempuan, dan saudara perempuan sebapak bersama cucu perempuan. Sama aja ini kan saudara ya. Pada dasarnya dua ini sudah cukup. Jadi saudara perempuan itu akan dapat harta sisa kalau dia ini anak perempuan satu. Kalau dua tidak, dia 2/3, dan sisanya baru diberikan ke sini, ke saudara perempuan. Saudara perempuan nggak ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan 2. Kemudian ini anak laki-laki, anak perempuan 1 atau 2, maka sisanya nanti diberikan ke sini. Ini asoba yang terkhusus itu ini, Pak. Nggak ada lagi, karena hampir rata-rata asoba itu ya laki-laki disebabkan laki-laki lah rata-rata. Kalau ini disebabkan perempuan, jadi perempuan disebabkan perempuan. Inilah sekalian berbahagia tentang asobah. Hari ini kita selesaikan asobah. Jadi selesai. Asobah itu ada 3: asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Nanti kita bahas pada pertemuan yang lain. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat buat saya dan sekalian. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada ya kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.